Hai, pada kali ini kita akan membahas tentang Indische-Partei dengan peta konsep meliputi yang pertama, kondisi Hindia Belanda pra-Indische-Partei atau sebelum Indische-Partei berdiri. Yang kedua, awal atau pendirian Indische-Partei. Yang ketiga, pembubaran Indische-Partei. Dan yang keempat, pasca Indische-Partei bubar. Oke, kita bahas yang pertama. Pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda melakukan segregasi yang memisahkan tiga ras. Posisi teratas diduduki oleh orang Eropa, posisi kedua diduduki oleh orang Timur asing, dan yang posisi paling bawah adalah pribumi. Dalam kebijakan ini, golongan Indo atau darah pencampuran dari orang Hindia dengan pribumi dianggap oleh orang Belanda Toto pada posisi lebih rendah Europeanen, namun lebih tinggi dari pribumi. Hal ini memunculkan golongan Indo untuk memperbaiki nasib dengan melawan kolonial Belanda, di mana salah satu usahanya adalah dengan mendirikan Indisbond pada tahun 1989. Di kemudian hari, beberapa anggota Indisbond menemukan perlawanan baru, yakni menginginkan perjuangan bersama dengan pribumi yang menjadikan tanah Hindia Belanda sebagai tanah airnya dalam rangka melawan kolonial. Kemudian kita lanjut dengan awal pendirian Indische-Partei. Indisbond mengadakan rapat yang diselenggarakan Jakarta 25 Agustus 1912. Diperoleh kesepakatan untuk merombak organisasi Indisbond. Untuk kepentingan tersebut, dibentuklah komisi penelitian yang beranggotakan 7 orang, yaitu Adbeck, Van Holten, Charlie, Coover, I.F. Donwosdekker, Van de Voel, dan Tesker. Donwosdekker ini berbeda dengan materi pelajaran politik etis. Meski begitu, keduanya memiliki hubungan darah karena ia merupakan cucu dari kakek Donwosdekker ini. Edward Donwosdekker atau Multatuli adalah sang penentang kebijakan politik etis dan penulis buku yang bertajuk Max Havelaar. Oke, kita lanjuti. Menindaklanjuti hal tersebut, diadakanlah rapat komisi di Bandung pada tanggal 6 September 1912. Dalam rapat yang diketuai oleh Donwosdekker itu, beberapa anggota yang berturut memberikan idenya seperti Van der Poel yang membahas keanggotaan himpunan baru, sedangkan Tesker yang membahas tentang hak pribumi atas Hindia Belanda, dan Van Holten yang membahas masa depan golongan pribumi. Dan yang terakhir adalah Donwosdekker yang membahas persaudaraan golongan Indo dengan pribumi. Berbagai ide yang dibahas kemudian menghasilkan berdirinya perhimpunan baru, yaitu Indische-Partei. Nah, Indische-Partei ini merupakan partai politik yang universal pertama di Hindia Belanda. Mengapa disebut universal? Karena keanggotaannya terbuka dan menerima untuk semua golongan etnik atau ras, baik itu pribumi ataupun Indo. Sebagai sebuah partai, slogan atau semboyan khusus yang dimiliki Indische-Partei adalah Indische. Indus yang berarti Hindia untuk orang Hindia, dan Indis van Holland yang berarti Hindia lepas dari Belanda. 19 hari pendirian Indische-Partei, yaitu pada tanggal 15 September sampai 3 Oktober 1912, Donwosdekker bersama Frans Van Holten dan Van der Poel mengadakan tur propaganda dari Bandung ke Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Semarang, Pekalongan, Tegal, dan Cirebon. Tur propaganda ini menjadikan Indische-Partei mendapatkan dukungan dari banyak pihak, diantaranya di Bandung oleh Suwardi Suryaningrat yang saat itu sedang memimpin SI Cabang Bandung. Di Yogyakarta mendapatkan dukungan oleh pengurus Budi Utomo dan Insulet. Di Surabaya mendapatkan dukungan oleh Cipto Mangunkusumo, yaitu pendiri Klub Kartini di Malang. Di Semarang mendapatkan dukungan oleh Direktur Surat Kabar dan yang lain-lainnya. Disinilah tiga serangkai Indische-Partei bertemu. Keberhasilan propaganda tersebut berhasil mendirikan 30 cabang dengan beranggotakan 7.300 orang. Yang bertanggal 25 Desember 1912, Indische-Partei menyelenggarakan rapat anggaran dasar yang menetapkan susunan pengurusan, visi atau tujuan cara mencapai tujuan partai tersebut. Adapun susunan kepengurusan ialah yang pertama,
Ketua dijabat oleh IFE Don Wasdeker. Kedua, Wakil Ketua dijabatkan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo. Ketiga, Panitia oleh Van Ham. Dan keempat, Bendahara oleh Charlie. Kelima, dan Pembantu oleh Igerbeck dan Brunsfeld. Sementara itu, tujuan Indis Party adalah satu, membangun patriotisme Inggris terhadap tanah air yang telah memberi lapangan hidup. Kedua, membentuk kerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan. Ketiga, memajukan tanah air Hindia. Keempat, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Dan berikut cara mencapai tujuan Indis Party. Yang pertama, memelihara nasionalis Hindia. Kedua, memberantas rasa kesombongan dan keistimewaan ras. Ketiga, memberantas usaha yang membangkitkan kebencian agama dan sektratisme. Yang keempat, memperkuat daya tahan batin kesusilaan rakyat Hindia. Kelima, mengusahakan persamaan hak bagi semua orang Hindia Belanda. Keenam, memperkuat daya rakyat Hindia untuk bertahan dari serangan asing. Ketujuh, mengadakan unifikasi, perluasan, pendalaman, dan menghindiakan pengajaran. Yang kedelapan, memperbesar pengaruh pro-Hindia Belanda dalam pemerintahan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki ekonomi Hindia Belanda. Kemudian kita lanjut, atribut yang digunakan oleh Indis Party. Yang pertama, bendera Panji atau Panji yang memiliki simbolis pada warna hitam, hijau, merah, dan biru. Kedua, lambang Indis Party memiliki lambang yang berwarna emas dan bersimbol Krishna di sebelah kiri dan Arjuna di sebelah kanan. Ketiga, kemudian menggunakan propaganda melalui majalah Head Discreet yang terbit pertama kali September 1111 dan harian The Express yang pertama kali diterbitkan pada tanggal 1 Maret 1112. Sebagai partai politik, Indis Party berusaha mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum kepada pemerintahan. Aksi tersebut dilakukan pertama kali pada tanggal 25 Desember 1112, namun mendapatkan penolakan pada 4 Maret 1113. Tidak begitu saja menyerah, pada tanggal 5 Maret 1113 diajukan dan kembali ditolak oleh pemerintah pada tanggal 11 Maret 1113. Sampai akhirnya pengajuan kembali di tanggal 13 Maret 1113 dan mengalami penolakan di hari yang sama. Menanggapi hal tersebut, dalam Kongres Insulet 13 Maret 1913, Don Wasdeker resmi membubarkan Indis Party dan menganjurkan anggotanya untuk bergabung ke Insulet demi keselamatan masing-masing. Meski dibubarkan, perjuangan tokoh Indis Party tidak berhenti begitu saja. Pemerintah Hindia meminta rakyat Hindia turut menyumbangkan dana pesta 100 tahun kemerdekaan Belanda pada Juni 1913. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat dan kawan-kawannya menanggapi dengan mendirikan Komite Bumi Putra pada Juli 1113. Dalam aksinya, 3 serangkai yang bergabung dalam Komite Bumi Putra membuat tulisan yang menyindir pemerintahan dalam harian The Express. Yang pertama, tulisan pertama tanggal 13 Juli 1113 karya Suwardi Suryaningrat berjudul All Ik Ins Nederland Was. Tulisan kedua tanggal 26 Juni 1113 karya Cipto Mangunkusumo berjudul Crash of Freeze. Tulisan ketiga tanggal 28 Juli 1113 karya Cipto Mangunkusumo berjudul In for Allen for In. Dan penulisan tanggal 5 113 karya Don Wasdeker berjudul On Schilden Cipto Mangunkusumo Am Suwardi Suryaningrat. Akibatnya, isi tulisan yang menyinggung pemerintah Hindia Belanda ketiga lantas diasingkan ke Belanda di hari tepatnya 4 tahun berdirinya Indis Party, yakni 6 September 1113. Sepulangnya dari pengasingan Cipto Mangunkusumo terus berpolitik dengan menjadi Dewan Rakyat atau Volksrat di tahun 1118, menjadi orang berpengaruh juga bagi PNI dan kembali diasingkan ke banyak lokasi. Sedangkan Suwardi Suryaningrat dan IFE Don Wasdeker mengambil jalur yang sama, yakni mendirikan lembaga pendidikan bernama Taman Siswa tahun 1122 dan Kesatria Institute tahun 1924. Kemudian Suwardi Suryaningrat menggantikan namanya dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, demikianlah sejarah dari organisasi Indis Party. Sekian dari saya dan terima kasih.